wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua ya. Kembali lagi teman-teman ya, kali ini kita akan mereview ya sebuah reel dari brandnya Shihak ya. Keluaran terbaru dari brandnya Shihak yaitu Shihak Airblade LX ya. Ya, untuk seri Shihak Airblade LX ini ya dirilis ada dua tipe ya. Ada yang tipe bed casting dan ada yang tipe spinning. Dan ini yang kita akan review yang tipe spinning ya. Ya seperti ini penampakan boxnya ya. Kita coba lihat dulu untuk fitur dan spesifikasinya. Dia di sini ada keterangan 4 bearing system ya, include one roller bearing, berarti dia hanya ada 3 bearing plus 1 roller bearing ya. Kemudian lightweight graphite body, bodinya dari bahan karbon grafit. Kemudian rubber seal, handle and drag knob ya. Kemudian air thick bell ya, untuk thick bell wire-nya ukurannya ringan besar. Kemudian screw in aluminum handle with ergonomic soft knob. Untuk knobnya kemungkinan ini bisa rubber, soft rubber atau EVA ya, nanti kita lihat saja. Kemudian deep aluminum spool. Kemudian untuk yang ukuran 1000 ya, ini rasionya di 5.2:1. Kemudian untuk line capacity, teman-teman bisa lihat di sini ya. Kalau pakai tali dengan berdiameter 0,1 ya, itu bisa masuk sebanyak 208 meter. Kemudian kalau pakai ukuran yang PE ya, ini PE 0,10 mm, bisa 0,12 ya. Ini 0,12 mm bisa masuk sebanyak 164 meter ya. Jadi ini regular spool ya teman-teman ya. Jadi kalau kita pakai tali berdiameter 0,12 bisa masuk 164 meter. Oke. Ya seperti ini ya teman-teman ya untuk Shihak Airblade LX, spesifikasi dan fitur ya. Kemudian di sisi lainnya nggak ada lagi ya, kita langsung saja ya teman-teman ya, kita lihat penampakan dari Shihak Airblade LX 1000 ya. Oke, di dalamnya ada handle ya, handlenya masih double piece ya, jadi masih pakai engsel. Oke, kemudian untuk ukuran 1000 dia sudah pakai T-knob handle ya. Jadi dia bahan rubber berbentuk T ya. Ya lumayan ya. Karena rata-rata sih untuk ukuran 1000 biasanya dia tidak pakai T-knob handle seperti ini ya. Tapi dia di ukuran 1000 Shihak sudah pakai ya. Bahannya ini rubber ya, soft rubber, lumayan lembut ya ini. Oke. Kemudian di dalamnya ada reelnya dan ada manual book ya, atau skematik atau part list ya. Oke, seperti ini ya. Kita coba lihat dulu ya untuk di bagian handle ya. Untuk di bagian handle di sini tidak ada keterangan ya, tidak ada keterangan ada ball bearing ya. Jadi kita tidak akan buka untuk knob handle-nya ya. Nah, kemudian ukuran ya, untuk ukuran Airblade LX ini mulai dari ukuran 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 dan 6000 ya. Oke. Oke, kita langsung saja ya teman-teman ya, kita lihat penampakan langsung dari Shihak Airblade di ukuran 1000 ya. Oke, seperti ini penampakannya teman-temannya, warna hitam. Kemudian ada beberapa list gold ya di bagian handle, cap handle. Kemudian juga di spool ya, untuk di bagian lainnya. Dan di bibir spoolnya ya, dia pakai warna gold ya, seperti ini. Oke. Di bagian bawah ada tulisan Shihak Japan. Kemudian di bagian side plate ada keterangan ABLX ya. AB ini Airblade ya, Airblade LX 1000. Kemudian juga di bagian covernya di sini ada one way clutch bearing, 4 seal ball bearings ya. Oke, seperti ini. Kita coba dulu timbang ya untuk berat dari Airblade LX ukuran 1000 ya.
Ya, untuk beratnya ini ada di 225 gram, standar lah ya teman-teman ya, 225 untuk ukuran 1000 ya. Oke, selanjutnya kita coba cek putarannya ya. Oke, lumayan smooth teman-teman ya, lumayan smooth ya untuk di ukuran 1000. Oke, dan ya halus ya teman-teman ya putarannya, tanpa ada sedikit pun rasa gesekan ya. Ya, di bagian handle juga tidak ada oblak ya. Ya, rata-rata kan di budget ya 200 ya. Budget 200 itu lumayan ya teman-teman ya. Jadi banyak yang masih ada space ya. Jadi sebenarnya sih ini karena soal spacer saja ya teman-teman ya. Spacer di antara bearing dengan main gear ya, itu bisa dikasih spacer, dan rata-rata semuanya pakai spacer, dan kalau kurang pas ya tinggal di extra spacer saja ya. O-ring seperti itu berbahan plat ya. Nah, jadi kalau ini sih presisi ya teman-teman ya, tidak ada lagi jeda nih. Oke, jadi ini lumayan lah ya untuk di harga dibanderol di 200 ribuan teman-teman ya. Ya sekitar beberapa online shop ya ada yang menjual itu di harga 250.000 ya. Jadi rate-nya seperti itu ya, 250 ribuan lah ya teman-teman ya. Oh, lumayan oke lah ya desainnya. Ya, kita dengar suara clicker. Ya, suara clickernya sudah sangat nyaring ya teman-teman, nyaring dan lumayan keras ya. Ini sudah bisa dipastikan advance clicker ya. Ya. Kemudian bell wire-nya ini ukurannya tebal, thick bell wire ya. Oke, kita coba otomatisnya. Ya, lembut ya. Dia masih pakai switch anti reverse. Oke. Ya, sekarang kita coba cek gear ratio ya. Gear ratio tadi di box ini bertuliskan 5.2 banding 1 ya. Kita coba untuk gear rasionya. Oke, posisi seperti ini ya. Di bagian handle menghadap ke bawah, bell wire menghadap ke kanan. Kita coba hitung 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5. Dia masih kurang lurus, kita luruskan sedikit ya, jadi lebih seperti ini ya, 5.2 banding 1 ya. Oke, seperti ini teman-teman ya untuk penampakan dari Shihak Airblade ya. Lumayan cukup ringan ya, dengan bodi grafit, rotor pun karbon grafit ya. Yang lainnya nanti kita cek saja, kita langsung bongkar ya. Kita bongkar dulu, nanti kita akan review satu persatu ya, jadi untuk mempersingkat waktu teman-teman ya. Oke ya teman-teman ya, jadi ini sudah kebongkar semua. Sekarang kita coba cek satu persatu ya. Pertama, kalau dari box tadi di sini bertuliskan 4 ball bearings ya. Jadi ada 3 ball bearing dan 1 roller bearing ya. Ya, di sini kita temukan ya 1 ball bearing di bagian pinion gear, di bagian atas dari one way clutch ya. Dan ini adalah seal ball bearing. Kita coba cek ya untuk diameternya. Diameter dalam ini ada di 7 mm, diameter luar ada di 14 mm, dan tebalnya ini ada di 4 mm ya. Oke, kemudian ada lagi 2 ball bearing yang berada di bagian atas dan di bawah dari drive gear ya. Untuk di bagian atas dari drive gear ini sudah seal ball bearing, dan untuk diameter dalamnya di 8 mm, diameter luar di 14 mm, dan tebalnya ada di 4 mm ya. Oke. Nah, kemudian ball bearing satu lagi ini ada di bagian bawah dari drive gear atau di sebelah kanan dari drive gear. Diameter dalamnya ada di 7 mm, diameter luar ada di 11 mm, dan tebalnya ada di 3 mm ya. Ya, jadi jumlah ball bearingnya pas ya teman-teman ya, sesuai dengan keterangan di box. Kemudian sealnya, rubber seal ya, di sini kita temukan 1 di drag knob ya. Oke, seperti ini teman-teman ya. Kemudian 1 lagi itu ada di
handle ya. Nih seperti ini. Nah sedangkan di cap handle dia tidak ada teman-teman ya. Jadi hanya ada 2 rubber seal. Sayang sekali ya. Semestinya bisa saja dia langsung masukkan 3 minimal ya di cap handle, pasang 1 lagi ya buat jaga-jaga teman-teman ya. Oke. Itu untuk jumlah ball bearing dan seal sudah. Sekarang kita cek satu persatu di bagian spool teman-teman ya. Ini spoolnya sudah V-shape spool dan ini regular ya, tidak dangkal dan tidak juga dalam seperti ini. Dan dia tidak ada support ball bearing. Di advance clicker ya juga seperti itu, dia sudah pakai advance clicker. Dan dia pakai plat dan lumayan platnya lumayan tebal ya, jadi suaranya agak kencang ya. Kemudian untuk di bagian drag washer system ya, dia menggunakan drag washer berbahan velg seperti ini. Oke. Kemudian dia ada 2 dishwasher dan ada 1 key washer. Kita coba cek untuk kandungan ferritnya teman-teman ya. Ya masih ada ya. Ya, jadi ini masih ada kandungan ferritnya, kadar besinya masih lumayan banyak di bagian drag washer system. Kemudian untuk selanjutnya kita coba cek di bagian rotor ya. Untuk di bagian rotor dia sudah pakai spring guide berbentuk per ya, dan bahannya logam. Kemudian arm guide-nya, tuasnya juga berbahan logam ya, seperti ini. Oke, dan ini durable spring teman-temannya, lumayan alot nih ya. Nah kemudian untuk line rollernya seperti ini, dia line roller berbahan stainless ya. Kemudian dia tidak menggunakan ball bearing, tapi dia menggunakan bushing berbahan kuningan ya, seperti ini ya. Oke lanjut. Kemudian untuk di bagian rotornya ya, body dan rotor terutama ya. Untuk rotor ini bermaterial karbon grafit ya. Jadi ini teman-teman ya, karbon berjenis grafit. Kita coba cek untuk bendingannya. Ya ini sudah sangat rigid sekali ya, alot ini teman-teman ya. Oke. Untuk bodinya sekalian sama lah ya. Ini terasa sangat kaku ya. Oke, kemudian juga di pinion gear ya. Di pinion gear tadi sudah kita cek ball bearingnya, namun untuk pinionnya ini berbahan kuningan ya, berbahan kuningan seperti ini. Dan ukurannya dia punya panjang ya, panjangnya di 36,5 mm. Kemudian diameter gearnya ya, diameter gear ada di 8,2 mm, 8,3, 8,2 seperti itu teman-teman ya. Untuk di asnya dia di 5 mm ya. Oke. Selanjutnya kita coba cek ya, ini untuk cover dari one way clutch-nya tadi ya. Dan kita coba cek apakah ada kadar besi yang cukup besar ya, masih lumayan ya untuk kadar besinya. Kemudian kita ke bagian body ya, bagian body. Dan di dalam body ini ada drive gear berbahan zinc ya. Untuk asnya, tapi di bagian ininya saja ya, untuk baut asnya saja ya. Jadi di drat asnya ya, ini sudah berbahan stainless steel ya. Oke. Kemudian untuk bagian oscillation gear ya, berbahan zinc juga ya, tanpa support ball bearing. Nah di main shaft ini, main shaftnya stainless steel teman-teman ya. Tapi kita coba cek ya, apakah dia stainless steel Varetic atau stainless steel 304. Ya ini stainless steel Varetic ya. Oke, jadi kesimpulannya teman-teman ya, dari keseluruhan materialnya ini masih banyak mengandung kadar besi teman-teman ya. Memang ini sih bodinya oke lah, lumayan rigid. Jadi kalau untuk rekomendasinya ya, ini lebih ke fresh water teman-teman ya, ke fresh water dengan bodi yang lumayan rigid ya. Dan saya pikir sih ini kategorinya rigid sekali ya untuk Sihak Airblade ini ya. Ya jadi untuk kolaman ini oke. Kemudian kalau mau pakai yang ukuran 500 untuk main casting oke, tapi casting rawa ya, di air tawar tentunya. Ya kalau teman-teman mau paksakan juga dipakai di laut nggak apa-apa teman-teman ya sebenarnya. Tapi itu ya, kalau melihat material seperti ini ya harus ekstra perawatan teman-teman ya. Jadi ya habis mancing lebih baik ya dibersihkan, dikeringkan ya, apabila perlu ya dibuka untuk beberapa partnya, karena sealnya juga tadi hanya ada 2 ya. Jadi kemungkinan
resiko kemasukan air lebih besar ya. Ya jadi rasanya seperti itu dulu teman-teman ya. Kalau kita lihat dari sisi value ya, memang kalau dibandingkan dengan reel-reel dari brand lain ya, dengan harga sekitar 250 ribuan ya seperti itu ya, kita bisa dapetin reel yang kategorinya memang sudah saltwater ya. Kemudian juga ya spesifikasi dan fiturnya memang lumayan lebih bagus ya teman-teman ya. Tapi ya ini balik-balik lagi ya, dia memang di sini lebih menjual brand ya. Saya nggak tahu ya kalau di kalangan teman-teman sekalian ya, apakah sudah begitu familiar ya. Tetapi kalau memang kalau untuk pemain-pemain lama ya, saya pikir sih Shihak sudah cukup lama ya. Dan kalau di Malaysia sih ini memang nomor satunya dia ya. Walaupun kalau kita lihat dari sisi harga, saya pikir sih lebih worth it memilih produk-produk lokal ya. Tetapi kan tetap ya teman-teman ya, Shihak, kelas-kelas Shihak, Maguro dan yang lain memang punya kelas tersendiri ya. Segmentasinya cukup berbeda teman-teman ya. Jadi ini balik ke teman-teman sekalian, kalau soal rekomendasi dari spesifikasi tentu masih banyak spesifikasi yang lain ya. Tapi kalau buat pecinta Shihak, saya pikir sih ini tetap bisa jadi salah satu pilihan ya di harga 200 ribuan ya. Jadi itu saja dulu, terima kasih terus menyimak channel Fishing, dan sekali lagi nantikan video-video selanjutnya, dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe.